A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas kali ini tentang pertolongan Allah. Bagaimana mendatangkan pertolongan Allah dan kunci pertolongan Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sesungguhnya kita menghadapi ujian-ujian kita? Bagaimana kita sesungguhnya dalam menghadapi berharap pada pertolongan Allah? Nah, di dalam sebuah ayat disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholat inilah yang menjadi membuka pintu pertolongan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karenanya ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita berada dalam kesulitan, tentu kita membutuhkan pertolongan. Dan tidak ada pertolongan yang lebih hakiki dari pertolongan Allah. Karenanya kita berharap pertolongan Allah itu datang. Nah, Allah mengatakan, berfirman bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa artinya? Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu, pemirsa, definisi tentang sabar. Ada beberapa hal yang kita lihat berkembang di masyarakat yang salah mengartikan dari arti kata sabar itu sendiri. Ya, jadi banyak orang yang mengartikan bahwa sabar itu diam. Diam dalam arti yang negatif, diam yang dalam arti tidak melakukan apapun, diam dalam arti pasrah. Nah, inilah permasalahan salah mengartikan sabar. Semestinya sabar itu bukan orang yang dipukul pipi kiri memberikan pipi kanan, bukan. Tetapi sabar itu artinya dari kata sobaro. Sobaro itu menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah dampak negatif yang bisa atau akan muncul dari dirinya. Itu yang ditahan. Karenanya orang-orang yang sabar artinya bukan orang-orang yang diam, tetapi orang-orang yang aktif, orang-orang yang kemudian menyelesaikan urusan-urusannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang ini menyaring atau menahan dampak negatif yang muncul dari dirinya. Nah, jadi yang dikeluarkan dalam menyelesaikan masalahnya hanya yang positif-positifnya saja. Inilah orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar dalam ayat yang lain ilustrasinya seperti fa'idza faraqta fansob wa ila rabbika farghab. Ya, bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan urusan, sungguh-sungguh, tetapi terus berharap hasilnya kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang selalu menjalankan sesuatunya dengan menahan, dengan ingin menyelesaikan segalanya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Ini orang yang sabar. Nah, kemudian wasta'inu bisobri wassalah. Kemudian adalah sholat. Sholat itu intinya doa. Nah, kalau kita bahas sholat, artinya adalah orang ini orang yang selalu mengkaitkan segala sesuatunya kepada Allah. Harapan-harapannya kepada Allah. Takut-takutnya kepada Allah. Orang yang khauf dan roja hanya karena Allah. Orang yang takut karena Allah, takut karena murkanya Allah, dan roja berharap terhadap ridhonya Allah. Nah, ini orang-orang yang sholat, orang-orang yang selalu berdoa, orang-orang yang paham betul bahwa segala sesuatu yang dia lakukan sesungguhnya tidak ada yang bisa dalam kekuasaannya. Ya. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang tidak berkuasa, makhluk yang tidak berdaya upaya. La haula wala quwata illa billah. Ya, manusia tidak ada daya upayanya. Kecuali apa? Kecuali diizinkan oleh Allah. Tidak ada kekuatan tanpa diberikan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Allah. Nah, karenanya
ketika kita memahami bahwa inti dari sholat adalah doa, adalah mengkaitkan dirinya kepada Allah, ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kita paham sabar melakukan seluruh kegiatan, menyelesaikan seluruh ujian, menghadapi seluruh masalah dengan menahan agar tidak diselesaikan dengan cara yang buruk, dan terus tidak putus harap mengkaitkan kepada Allah. Tidak putus harap, terus berdoa kepada Allah, memohon yang terbaik agar dituntun ihdinas syiratal mustaqim, dituntun jalan yang lurus dalam menghadapi ujian-ujiannya. Nah, inilah pertolongan Allah. Inilah kunci bagaimana kita menghadapi ujian. Seringkali kita dalam menghadapi masalah lepas dari kesabaran. Ya, kita tidak bisa menyelesaikan ujian-ujian kita dengan cara-cara yang ma'ruf, keluar segala sesuatu yang negatif. Nah, jangan sampai. Tahan itu semua agar supaya kita masuk dalam orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang yakin. Yakin bahwa ujian-ujian yang datang pun itu datang dari Allah. Karena ketika dia yakin, ketika dia paham bahwa ini ujian, Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang yang sabar, yang menghadapi ujian itu dengan cara yang baik dan terus berharap hasilnya kepada Allah. Gitu. Jadi otoritas hasil itu otoritas Allah. Apakah akan diberikan sesuai dengan harapannya, sesuai dengan keinginannya atau tidak, itu otoritas Allah. Tetapi kewajiban kita adalah bagaimana kita melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, ikhtiar sungguh-sungguh. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat menarik, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila, bagaimana sesungguhnya membuka langit dan menurunkan pertolongan Allah. Nah, inilah sesungguhnya apa yang kita ikhtiarkan, kita upayakan dalam setiap ujian-ujian yang datang kepada kita. Ingat, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita akan uji sesekali dengan apa? Dengan kekurangan harta, sesekali dengan kekhawatiran, kegelisahan, dengan amwalihim itu harta dan anfusim, bahkan jiwa, diri kita sendiri. Nah, kita akan diuji oleh sekian banyak kekurangan, buah-buahan dan lain-lain. Tetapi kata Allah, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi sabar itu betul-betul menjadi satu faktor kunci bagaimana dia bisa membuka pertolongan Allah. Selain yang tadi, sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, ini jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Dimana kalau kita lihat, keimanan itu kita lihat setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur. Sabar dikaitkan dengan sholat, artinya dikaitkan dengan terus berdoa kepada Allah. Syukur pun harus dikaitkan dengan terus berdoa kepada Allah. Nah, artinya sabar dan syukur di dalam kemasan atau di dalam kaitannya dengan berdoa kepada Allah, sholat, ini yang mesti tidak putus di dalam setiap hamba-hamba Allah ini. Ya. Jadi setiap kita melakukan setiap apapun aktivitas harus terus dikaitkan dengan Allah. Misalnya gini, kita lagi jalan saja. Ketika kita lagi jalan, kemudian kita terpleset. Nah, ketika terpleset, kalau terpleset ini jatuh sakit dan kita tidak kaitkan dengan Allah, jatuhnya tetap sakit, tetapi jatuh ini jadi tidak bernilai ibadah. Jadi tidak ada balasan dari Allah ketika kita sudah jatuh, sakit, lupa terhadap Allah, bahkan suuzon, bahkan menyalahkan Allah. Jatuh, terpleset, sakit, malah jadi dosa. Tapi kalau kita kaitkan dengan Allah, ketika terpleset, semisal kalimat-kalimat thayyibah muncul, misalnya astagfirullahaladzim, innalillahi. Artinya ketika kita terpleset, kita jatuh,
kita kemudian kaitkan dengan Allah, kita memohon ampunan dari Allah, kita ikhlaskan musibah atau ujian yang datang kepada kita tersebut. Kalau kita lihat seperti apa yang kita lakukan dalam keseharian ini, coba banyak yang membuat kita diuji kesabarannya, ya kan? Banyak orang-orang yang membuat kesal kita, banyak sistem yang membuat kesal kita di kantor, di rumah, di jalanan, dan lain-lain. Ini sebetulnya kalau kita lihat dalam sudut pandang yang lain, ini menjadi ladang amal. Ya, karena penuh dengan ujian. Orang yang penuh dengan ujian artinya orang ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ketika dia menyelesaikan ujian-ujiannya dengan baik. Ya kan? Tapi orang yang tidak diuji, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karenanya kita hidup ini kalau kita pahami ini ujian. Setiap apapun yang terjadi kepada kita itu adalah ujian. Nah, ini kunci bagaimana mendatangkan pertolongan Allah dengan tidak lepas dari mengingat Allah. Iya kan? Coba lihat. Jadi gini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, boleh jadi orang-orang yang mengesalkan kita itu ternyata kunci kita menuju surganya Allah. Iya kan? Karena apa? Karena setiap hari orang itu bikin kesal, setiap hari kita menahan, setiap kali kita menyelesaikan urusan itu dengan cara yang ma'ruf, setiap kali kita menasehatinya, setiap kali pula kita bersabar. Boleh jadi itu pahala yang berlipat-lipat. Akhirnya boleh jadi orang inilah yang membawa kita menuju surganya Allah dengan apa? Dengan perilaku dia yang mengharuskan kita membimbing dia, mentarbiyah dia, mengajak dia kepada kebaikan. Masya Allah. Kalau kita melihat sudut pandang yang seperti ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lihat betapa sabarnya Rasulullah SAW ya. Begini. Pernah satu masa Rasulullah diminta untuk berdakwah di satu daerah yang bernama Taif ya, Bukit Taif. Nah, ini kalau yang sudah berumrah berhaji paham di sebelah mana tuh Bukit Taif. Nah, saking gembiranya Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatanginya bersama para sahabat. Ternyata Rasulullah ditipu. Di sana orang-orang tidak ingin mendengarkan Rasulullah, tetapi ingin melempari Rasulullah dari ketinggian, dari atas bukit. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Rasulullah datang, sahabat-sahabat itu melindungi Rasul, tetapi karena lemparannya dari atas, akhirnya tidak bisa terlindungi. Jadi ada beberapa batu-batu yang kemudian terkena di dahi Rasulullah SAW. Rasulullah berdarah dahinya. Rasulullah lari ke bukit yang satunya lagi. Di atas bukit ini, turunlah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya diperintahkan, diberi otoritas oleh Allah untuk mengijabah apapun yang engkau mau. Maukah engkau aku balikan bukit ini menimpa orang-orang yang zalim?" Apa jawaban Rasulullah? Jangan wahai Jibril, jangan. Biarkanlah mereka hanya orang-orang yang belum paham. Suatu saat anak-anak mereka akan menjadi pembela-pembela agama Allah. Allahu Akbar. Lihat betapa sabarnya Rasulullah SAW. Tidak ada dosa padahal ketika Rasulullah jika seandainya menginginkan bukit itu menimpa orang-orang yang telah menzalimi ini. Kalau kita, mungkin saya yakin, kita minta sudahlah, dihancurkan aja semua itu karena tidak ada dosa. Tapi Rasulullah bukan itu yang diinginkan. Dengan kesabaran Rasulullah, dengan akhlak, di atas akhlak yang agung yang diperlihatkan oleh Rasulullah, Rasulullah menghadapi mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sabar. Ingat, di dalam surah Al-Asr disebutkan wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya begini, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Jadi kalau dikaitkan dengan waktu, kita semua ini rugi semua. Ila kecuali, ya, kecuali apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kemudian wa amilus shalihah, yang kemudian mengimplementasikan keimanannya kepada Allah tadi, diimplementasikan kepada kesehariannya. Hablum minan nas, diimplementasikan. Wa amilus shalihah, kepada perbuatan-perbuatan baik. Kemudian
apakah orang yang beriman dan beramal soleh ini sudah beruntung? Belum, karena dia harus tawasau bil haq. Dia harus menegakkan dulu yang hak. Dia harus saling menasehati terhadap kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian tawasau bis sabr. Kemudian dia bersabar terhadap semuanya. Jadi artinya kalau kita ingin membuat satu perubahan, kita menasehati diri kita sendiri maupun orang lain, tidak bisa kemudian kita menasehati dengan cara-cara yang kasar, yang memaksa, dengan amarah, tidak bisa. Karena apa? Karena di akhir ayat tersebut, tawasau bis sabr, kita harus menghadapi semua itu dengan sabar. Jika kita hadapi dengan sabar, datanglah pertolongan Allah, dan insya Allah, Allah muqallibul qulub, Allah lah yang menggulak-balikan hati, dan Allah lah yang berkuasa terhadap hati kita semua. Kita hanya ikhtiar berusaha untuk saling mengingatkan. Masya Allah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Bersabar, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menjelaskan walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin. Allah. Jadi ketika Allah menjelaskan orang-orang kita ini semua akan diuji ya terhadap sedikit kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, kegelisahan, ketakutan ya, bahkan jiwa kita sendiri, tapi Allah menegaskan beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti apa sih orang-orang yang sabar itu? Ya. Nah, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, ini di ayat selanjutnya disebutkan qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sesungguhnya paham betul bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi mereka ketika diberikan musibah, tanda kesabaran adalah ketika mereka memahami bahwa ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, seperti kita semuanya. Ketika tiba-tiba naudzubillah min dzalik ada musibah semisal longsor misalnya, ya. Nah, ketika longsor kemudian rumahnya hilang. Kemudian orang-orang ini menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya dia paham bahwa sesungguhnya tadinya juga dia tidak punya rumah. Ya, Allah lah yang kemudian memberikan rezeki yang kemudian dia bisa membeli rumah tersebut. Dan ketika rumah kemudian hilang, ini kembali semuanya. Segala sesuatunya secara hakikatnya sesungguhnya diberi oleh Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Karenanya orang yang sabar, orang yang paham betul ketika mendapatkan musibah, yang paling pertama dia sebutkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang-orang yang sabar itu orang-orang yang memahami bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ketika seseorang mengatakan itu musibah karena kehilangan sesuatu, sesungguhnya awalnya dia pun tidak mempunyai sesuatu itu. Semisal kalau kita tadi membahas ada satu rumah misalnya, kita punya rumah, tiba-tiba rumah ini longsor, hancur. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tadinya juga orang tersebut tidak mempunyai rumah dan rumah itu kemudian hilang dari dirinya. Segala sesuatunya seperti itu. Semisal kalau ada orang yang mendapatkan musibah, kehilangan anggota keluarganya, naudzubillahi min dzalik. Tetapi mereka orang-orang yang sabar, ketika mendapatkan ujian Allah, mereka akan menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, inilah hakikatnya. Hakikatnya bahwa kita ini sebetulnya dititipkan oleh Allah amanah-amanah. Kehidupan ini adalah amanah, anak ini amanah, harta ini amanah, ilmu ini amanah. Semuanya adalah amanah. Karenanya yang tadinya kita tidak mempunyai apa-apa, kemudian Allah titipkan amanah-amanah tersebut, dan kemudian Allah ambil lagi. Dan ketika Allah ambil, sering kita tidak bersabar dan kita tidak bisa menerimanya. Sampai akhirnya kita merasa bahwa ini musibah yang kemudian kita dihinakan oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jangan suudzon sama Allah, jangan berpikir seperti itu.
Berpikirlah seperti ilustrasi tukang parkir. Nah, pemirsa, ini menarik. Begini, tukang parkir, dia tidak sombong. Padahal apa? Mobilnya banyak sekali. Tetapi dia tidak sombong karena dia paham bahwa mobil itu bukan miliknya. Mobil yang diparkir di daerahnya akan diambil oleh pemiliknya. Nah, karenanya ketika kita memahami ilustrasi tukang parkir tersebut, di dunia ini apapun yang kita dapatkan, baik itu harta, apakah itu ilmu, apakah itu ketampanan, segala sesuatunya itu berasal dari Allah dan nanti akan diambil oleh Allah. Nah, bagaimana kita menghadapi itu semua? Sabar, ikhlas kepada Allah. Karenanya sabar dan sholat inilah sebagai kunci pertolongan Allah. Nah, ya, jadi pemirsa, ayo, bagaimana sekarang? Kita lihat lagi kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita di dalam keseharian ini selalu mengkaitkan segala sesuatu ujian atau apapun yang kita dapatkan di dalam keseharian ini sudah dikaitkan kepada satu, sabar, dan yang kedua, sholat. Jika belum, mari dari mulai sekarang kita berlatih. Karena tidak ada orang yang berhasil tanpa membiasakan diri. Tidak ada orang yang berhasil tanpa berlatih. Berlatih sabar. Bagaimana caranya berlatih sabar? Itu dengan cara kita selalu mempunyai pemahaman tadi bahwa segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian kita faidza faragta fansab, berusaha saja, yang penting fokusnya berusaha bersungguh-sungguh. Insya Allah ikhtiar maksimal. Tetapi hasil itu otoritas Allah, ya. Hasil otoritas Allah. Seringkali apa yang kita harapkan itu belum tentu baik buat kita. Dan apa yang kita benci itu belum tentu sebetulnya buruk buat kita. Allah lebih mengetahuinya. Allah mengetahui jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang nampak, yang tersembunyi, ya, yang kita utarakan, yang kita rahasiakan. Allah lebih mengetahuinya. Karenanya perlulah kita memahami secara konsep, secara menyeluruh apa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kita memahami itu, insya Allah kita akan masuk kepada orang-orang yang bersabar tadi, ya. Nah, insya Allah, ayo latih kesabaran kita. Rubahlah keseharian ini dengan masuk ke dalam kesabaran tadi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya sabar. Sifat sabar yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ilustrasi ketika seorang badui, ya, yang mengencingi masjid. Bayangkan, bahkan Umar bin Khattab pada saat itu ingin menebas kepalanya. Semua tersinggung karena apa? Karena masjid, tempat sujud, itu kemudian dikencingi. Bayangkan, tetapi bagaimana sifat Rasulullah SAW? Sabar. Rasulullah bahkan menahan sahabat-sahabat beliau dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk supaya biarkan dia selesaikan kencing, setelah itu ambil air dan bersihkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisakah kita sabar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Masya Allah. Kita perlu terus mengkaji sabar ini. Kita terus harus berlatih sabar ini. Boleh jadi kita belum termasuk orang-orang yang bersabar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan datang dari saya. Kebenaran hanya datang dari Allah. Saya Erik Yusuf. Sampai berjumpa di episode-episode Risalah mendatang. Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.